kitab-kitab ini menerangkan bahwa dia mempunyai anak yang namanya Ubaidillah. Gitu loh. Ahli Misra min Iskandaria wa ummuhu min ahli Sirbon. Yaltaqiyani fi Makkah hina kharaja lil haji. Summa hamala Asy-Syarif Abdullah Imaduddin Syarifah Mudaim, ismuha Syarifah Mudaim, ila Misra. Summa wulida al-walad al-awwal ismuhu Syarif Hidayatullah. Wa ta'allama hada Syarif Hidayatullah ila ulama'i min ahli Misra, min Iskandariyah wa min Al-Qahirah. Wa min masyayikhihi Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari. Wa zara katsiran ila jannati ulama'i Misra kaSyaikh Ibni Athaillah Sekandari wa Syekh Al-Busiri wa Syekh Yaqut wa Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili. Saya atas nama Sayyidiku Mudaqari bin Abdurrahman Al-Fasi Al-Bushashi, cucu daripada Tengku Cik di Pasi dan cucu daripada Mursyid Abadi Tariqat Syadhariyah, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Bushashi Al-Husaini, ingin menanggapi persoalan nasab para habaib dalam kapasitas saya sebagai hamba yang dikaruniai sedikit sekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan teramat lemah dari segala hal. Ingin menyampaikan suatu sikap sebagai berikut. Yang pertama, kenapa Rabithah Ba'alawi seperti Rabithatul Ashraf Ad-Daimi dan Naqabatul Ashraf sampai hari ini tidak kami dengar suatu tanggapan serius guna mengundang secara resmi dan terbuka, atau bahkan tertutup guna mengajak dan mengundang Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani, Syarif Zulfikar Al-Idrisi dan Rabithah-Rabithah lainnya seperti Na'at Rabithah Kesultanan Banten, Cirebon, Jambi, Kalimantan, terus Rabithah Ittihaful Ahfadil Ashraf Al-Adarisa Darul Hasaniyyin di Indonesia atau di HI, untuk mengadakan diskusi ilmiah yang penuh hikmah dan kebenaran yang terungkap dari wujudnya suatu permasalahan yang sebenarnya sudah terjadi ikhtilaf di antara masa ke masa di antara para alim ulama ahli nasab. Yang kedua, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, statement daripada Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani dan Syarif Zulfikar dan statement lainnya yang memang lagi viral saat ini tidak bisa dikatakan atau dianggap sebagai suatu fitnah terhadap Bani Ba'alawi yang sampai hari ini kaum Ba'alawi atau yang dipanggil dengan istilah Habib, mereka sampai saat ini tetap meyakini bahwa mereka itu adalah sebagai zuriat Rasulullah SAW. Namun perlu diketahui keyakinan seperti itu sah-sah saja. Kenapa? Karena mereka berkiblat kepada data keluarga mereka masing-masing berdasarkan hasil isbat nasab yang dikeluarkan oleh nakib mereka yang ada di Indonesia khususnya. Dalam hal ini adalah Rabithatul Ashraf Ad-Daimi dan Naqabatul Ashraf, pimpinan daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sadaf. Namun di sisi lain, kaum Ba'alawi ini selalu merasa lebih unggul sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka secara institusi lembaga nazar mereka dan secara pribadi mereka yang lahir secara zahir lisan, mereka selalu menafikan keturunan Sadatul Ashraf yang bukan dari jalur mereka yang ada di Nusantara ini, khususnya seperti anak cucunya para wali songo dengan alasan yang tidak ilmiah, sehingga terkesan bahwa mereka sajalah di Indonesia ini yang memang merupakan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara silsilah nasab yang benar-benar tahqiq menurut mereka. Akibat inilah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pelajaran atau ingin memberitahukan kebenarannya secara hakiki melalui ulama-ulama yang mengeluarkan statement-statement ilmiah mereka berdasarkan kitab-kitab nasab kuno yang mu'tabarah. Yang ketiga, akhina fillah yang rahmati oleh Allah, jika kaum Ba'alawi merasa
mereka saja yang memiliki jalur nasab yang kuat dan terpelihara kebenarannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa institusi resmi mereka tidak berani membantah statement Kiai Haji Ahmaduddin dan kawan-kawan secara kaidah syar'i, sebagaimana kaidah syar'i yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah kamu dengan mereka dengan tata cara diskusi yang terbaik. Diskusi yang terbaik adalah diskusi yang saling mengemukakan hujjah di antara kita yang saling berselisih dengan menghadirkan ahli-ahli ilmu secara musyawarah yang disertai dengan data-data. Ya, data-data ilmiah tentunya dari kitab A sampai Z, ya. Bukan hanya berhujjah secara pribadi di media dengan mengungkapkan doktrin-doktrin pro kontra terhadap suatu permasalahan yang sudah viral saat ini, yang akhirnya menjadi bahan ilustrasi bagi kaum yang tiada berfikir. Ingat, akhina fillah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berhimpun terhadap perkara yang sesat, atau tidak akan pernah berijma, ya, kepada perkara yang sesat, salah atau keliru. Maka akhina fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadi institusi lembaga nasab Ba'alawi kok terkesan gak berani ya mengadakan diskusi ilmiah. Terlepas adanya sangkaan kalau para ahli nasab atau ahli isbat nasab lembaga nasab Ba'alawi tidak memiliki kemampuan ilmu nasab secara mumpuni, atau memang boleh jadi takut terbongkar kelemahan isbat nasab mereka atau apapun ceritanya, wallahu a'lam, ya. Maka dapat dipahami dalam hal itu oleh orang-orang yang memang memiliki kecerdasan berpikir bahwa statement Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya itu adalah boleh jadi benar adanya dan kuat, terlepas adanya kiai lain yang ikut mengomentari kebenaran nasab Ba'alawi secara tanggapan umum di media. Karena tanggapan umum di media itu masih mengadopsi keyakinan lama tanpa adanya data ilmiah yang membenarkannya. Jadi kalau Bani Ba'alawi merasa mempunyai data, kenapa kok tidak berani mengajak diskusi secara terbuka sih? Ini menjadi pertanyaan kami, benar-benar pernyataan kami. Apa memang nggak mumpuni atau bagaimana terhadap ilmu nasab? Tapi intinya kan bisa ya, mengundang ahli-ahli nasab di Yaman, ya, dan mengundang ahli-ahli nasab di lain. Ayo buka diskusi. Karena saya tahu sebenarnya ini ada satu kebenaran, tetapi kebenaran terus dibongkar. Apa ini kebenaran palsu? Apa kebenaran yang benar? Ya, kalau nggak dibongkar dengan diskusi, apa boleh dikata? Ingat, persoalan akan muncul di kemudian hari. Akhirnya fillahi rahmati Allah. Yang kelima daripada statement saya atau pernyataan saya untuk Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sefaham dengan beliau, ingat, lanjutkanlah usaha dakwahmu untuk membongkar kebenaran nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia ini, agar tidak diambil manfaat bagi mereka yang sudah meyakini dirinya sebagai anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, jika antum Bapak Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tercatat di dalam kitab-kitab induk nasab yang kuno, ya, di antaranya seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, Al-Asili, Tahzibul Ansab, Al-Majdi, Umdatul Talibin, yang konon kitab-kitab tersebut berada di abad ke-4 Hijri sampai ke-8 Hijriah. Namun di sisi lain dapat antum semua simpulkan bahwa Ba'alawi itu bukan Zuriharazun, karena Sayyidina Ubaidillah itu tidak termaktub di dalam kitab induk tersebut. Lalu bagaimana jika di dalam kitab yang berada di abad ke-3 Hijri itu menuliskan secara detail bahwa Sayyidina Ubaidillah itu benar anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa
Al-Abah Al-Nafat atau Al-Muhajir bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Al-Syahid bin Imam Ali radhiyallahu taala wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya tanggapan antum yang mulia Kiai Haji Imaduddin dan yang sepaham dengan antum yang mulia? Adapun bukti kitabnya tersebut yang ada di abad ketiga Hijriah, ya insyaallah saya akan memberikan kitab tersebut pada season kalau memang Rabitah Ba'alawi mengadakan diskusi, ya saya akan bawa kitab itu. Mungkin Rabitah Ba'alawi juga punya kitab itu. Ya, ini mohon ditanggapi dan insyaallah saya mohon kepada Rabitah Ba'alawi, Rabitah Ad-Daimi, Naqabatul Ashraf, ya, Habib Ali Zainal Abidin untuk mengundang kita semua, ya, wabil khusus Maktab Ittihaful Ahfadil Ashraf atau yang dikenal dengan Maktab Al-Ittihab. Undanglah insyaallah saya mewakili dari mereka juga bersama-sama munsib ikut hadir dalam hal ini. Ini semangat penting sekali. Kalau tidak diungkapkan, ini dibahas, dikaji secara ilmiah, bahaya sekali. Buat apa itu buku-buku yang dikeluarkan oleh Rabitah beredar di jalan-jalan, dipegang oleh orang-orang, sedangkan yang menetapkan nasab, yang isbat kita ini ahlul bait Nabi, ditentang, diajak diskusi tidak berani. Loh, kalau saya sendiri sebagai orang yang ahli nasab, paling pantang ditantang kebenaran hasil dari istinbat saya. Saya akan ajak diskusi, jangankan 1, 10 lawan 1 saya siap mengungkapkan kebenaran, ya. Jangan dia doktrin orang-orang dari sejak zaman dulu keturunan Nabi, ahlul bait Nabi difitnah. Ini bukan masalah fitnah, ini permasalahannya, ya, membuktikan data benar. Kalau memang zuriat Rasul, ya harus kita akui. Tapi kalau bukan zuriat Rasul, memang tidak termaktub di dalam kitab-kitab induk, bagaimana bisa seseorang meyakini setelah tahunya kebenaran, tahunya data dari kitab-kitab tua, bahwa Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi, bukan fitnah itu. Justru antum harus meyakini, harus mengakui bahwa antum ini bukan zuriat Rasul, bahaya. Sementara dulu-dulu sampai menganggap orang-orang bukan ahlul bait, bukan zuriat Rasulullah, bukan, palsu lah, sampai ada yang dikemplang ngaku-ngaku Habib. Bagaimana ceritanya? Jadi kalau benar antum ini zuriat Rasulullah, buktikan secara dasar. Jangan minta bukti orang yang ngaku Habib, antum minta bukti nasab ente mana? Mana nasab ente? Orang udah nyebutnya, ente bilang palsu. Itu ente tidak termaktub. Giliran sekarang antum diginiin sama orang ahli ilmu, kenapa nggak ada tanggapannya? Mana? Percuma buku-buku nasab ditenteng kemana-mana, mengidentifikasi bahwa antum asli. Ternyata Allah buka bahwa ini bisa jadi bukan asli. Ya, maka coba saya ingin tahu, ya, keberanian dan keyakinan ilmu yang dimiliki oleh ahli-ahli nasab Rabitah Daimi dan Rabitah Naqabatul Ashraf. Buktikan hari ini. Ini saatnya membuktikan kebenaran. Kalau antum punya data, insya Allah lindungi. Ya. Yang pertanyaannya harus dijawab. Pertanyaan Kiai Imaduddin yang harus dijawab. Apa pertanyaannya? Kok bisa ditemukan data abad 9-10 Hijri
menyatakan Sayyidina Ubaidillah itu anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sedangkan dari abad-abad yang lampau yang lebih tua dari mulai ketiga Hijriah, abad ketiga, 4, 5, dan 6, itu tidak ada sama sekali yang menyebutkan Ubaidillah. Terus siapa referensi yang menyatakan Ubaidillah atau Abdullah ini anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Itu yang pertama. Yang kedua, ada statement menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Hadramaut. Ya. Ternyata ini juga ada satu informasi lain yang menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Gitu. Karena coba perhatikan kewafatan dan sejarah-sejarah dari kitab-kitab lain. Artinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apapun ceritanya, diskusi harus ada ini. Maka teman-teman, kepada yang awam-awam sekalian, pancing, tolong dipancing-pancing tuh, ya, supaya Robita Al-Alawi atau Robita Ad-Daimi, Naqabatul Ashraf, pimpinan Habib Ali Zainal Abidin, untuk mengundang semua orang-orang itu untuk menguji diskusi nasab, ya. Kalau enggak, bahaya ini. Ini bahaya. Terus saya minta tolong kepada antum-antum semua yang merasa paham ilmu nasab, ya, jangan membahas nasab di media. Gak ada guna. Itu ngomong sendiri namanya. Saya juga bisa kalau timbang bahas nasab ngomong dewek di media, gak ada yang bantah. Ya. Tapi kalau bisa ada yang bantah dong. Makanya gak ada yang diskusi. Gitu. Kayak Diman cuman memberikan satu wacana dengan gaya dia, dengan membantah antum tuh nggak terdapat daripada nasab kuno dulu, ya kan, tidak terdapat. Jadi jangan merasa informasi seperti ini merasa minder, ya, merasa umat ini atau kiai ini bahlul, menghasut, memfitnah, menuduh kita bukan zuriat Nabi, itu bahlul. Enggak, ini bukan nuduh, ingin memberikan satu bukti bahwa antum, ya, melalui statement Kiai Imaduddin nggak ada nama Ubaidillah itu nggak ada. Jadi atas dasar apa antum meyakini antum zuriat Rasul? Terus jangan bawa-bawa Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhuna Khalil Bangkalan, ya, atau kiai-kiai lain di masa lampau. Karena masa itu nggak sibuk orang itu membahas masalah nasab. Orang udah ngaku Habib, ya udah selesai, antum Habib. Nasabnya apa? Udah bin ini udah selesai. Ya. Tapi hari ini, ya, kita perlu mengkaji kebenaran nasab Alawi. Apakah itu benar daripada Rasulullah atau hanya sejarah fata morgana? Maka tidak akan mungkin tercapai kebenaran itu tanpa adanya forum diskusi akbar. Nah, insya Allah, ya, dengan diskusi akbar, ya, akan terbongkar semua rahasia. Kiai Imaduddin kah yang salah? Antum kah yang sebenarnya nggak terjelas datanya? Nanti bisa kita musyawarahkan dengan mempergunakan kaidah-kaidah fikih. Ya. Idza ta'arada al-isbat wa nafyu fal musbit muqaddam, kan bisa. Apabila selisih ada yang menetapkan dengan menafikan, maka yang menetapkan itu bisa didahulukan. Itu bisa. Tapi harus ada forum diskusi dulu. Bagaimana syarat-syarat itu terjadi? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, saya mohon kepada teman-teman yang masih awam dalam hal ini, jangan terpancing untuk hal-hal yang tidak baik. Memusuhi Kiai Imaduddin itu ulama, ya, bukan kebencian dia menyampaikan demikian, tapi karena beliau terbongkar yang dulunya dia mahabbah muhibbin, ya, ternyata salah, kok gak ada, kan kayak orang terkejut. Ya, saya juga sama, dulunya saya paham Sayyid Ba'alawi itu adalah zuriyah Rasul, ya, tapi saya kan gak mengkaji. Terbaik saya buka kitab-kitab, ternyata memang tidak termaktub satu kitab pun, ya, tidak menulis bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Yang ada kitab-kitab yang menjadikan referensi, ya kitab-kitab kemarin yang jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya.
Ini kan harus dipertanyakan kebenarannya. Dari mana data yang kitab-kitab ini menerangkan bahwa dia mempunyai anak yang namanya Ubaidillah, gitu loh. Kan sebatas itu bukan kebencian, bukan fitnah, tapi ingin menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kebenaran dianggap fitnah, ini bahaya lagi.